Pernah nggak sih ngerasa kayak mau waktu pipis nih ya, buang air kecil tuh kayak sakit atau kayak yang orang bilang anyang-anyangan kayak mau keluar tapi nggak keluar? Mungkin seangkatan Saskia lebih sering, mungkin Celeta udah nggak terlalu banyak menggunakan pembalut pipis dengan panty liners. Di luar masa haid penggunaan itu sebaiknya dihindari. Oh gitu. Aku pernah dengar jus cranberry itu katanya bisa menyembuhkan itu. Itu Ya, jadi benar apa? sahabat berbagi, lakukanlah pemeriksaan kehamilan, lakukan screening kesuburan, segera konsultasi, banyak solusi yang bisa dilakukan. Kita perlu juga berusaha. Harapannya Anda dan pasangan bisa segera mendapatkan keturunan. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi. Halo, aduh, senang banget deh hari ini bisa ketemu lagi sama Dr. Boy. Iya, apa kabar sih Dr. Boy? Alhamdulillah baik, Celeta. Dan Dr. Boy ini ini sebenarnya kita mau ngobrol-ngobrol, tapi kemarin tuh kepikiran why not call this show or podcast Boyfriends? Yes, Bukan boyfriend. berarti pacarku banget, bukan. Itu maksudnya adalah teman-temannya Dr. Boy, termasuk diriku nih temannya Dr. Boy. Dan ada siapa nih? Ada perempuan cantik satu ini. Aduh, jadi aku siapanya Pak Boy ini. Tadi kita di jalan, terus saya tadi aja Kasihan terus aku ikut aja. Ya, Saskia ini ponakan saya ya. Jadi ini sebagai anak apa gen apa sekarang sih gen itu apa gen Z? Gen Z ya. Gen Z. Gen Z ya, ada Gen X. Milenial dulu, Gen X, Boomers, Baby Boomers. Sama saya. Apa itu? Makanya kita harus banyak bertanya nih sama Dr. Boy yang memang ahlinya ini adalah seputar alat Iya. alat Kita bicara masalah kewanitaan lah. Wanitaan, ya, karena sekali lagi memang perempuan itu ya dari sisi kalau kita bicara dari sisi kehidupan deh ya, artinya kan mulai dari remaja perempuan ini masalahnya banyak nih, macam-macam nih. Mulai dia pertama tumbuh payudara lah, kemudian mulai ada datang menstruasi lah ya, kemudian mulai ini muka yang berjerawat lah. Kadang-kadang nih kalau mulai jerawat satu ya udah bingung nih gimana gitu ya. Ya terus nanti yang bicara masalah program hamil lah, kemudian hamil, melahirkan, menyusui sampai perempuan masuk di usia menopause. Jadi itu sebenarnya kerjaan dokter kebidanan tuh banyak. Jadi kita harus bersahabat lah dengan Dr. Boy, Saskia, karena kalau mau ketemu sama dia tuh ngantri. Kita alhamdulillah nggak perlu ngantri, kita duduk di sini. And by the way, tadi belum memperkenalkan diri. Teman Dr. Boy satu ini adalah Celeta. Nah, Dok, ngomong-ngomong soal area kewanitaan, aku nanya dulu sama Saskia nih, sebagai seorang perempuan juga yang masih muda dan aktif. Pernah nggak sih ngerasa kayak mau waktu pipis nih ya, buang air kecil tuh kayak sakit atau kayak yang orang bilang anyang-anyangan kayak mau keluar tapi nggak keluar, terus kalau keluar tuh kayaknya nggak tuntas. Pernah nggak kamu ngalamin itu? Jujur aku nggak pernah. Oh, bagus sekali. Bentar dulu deh. Ini sebenarnya anyang-anyangan tuh bahasa apa? Saya dari dulu tuh bingung ya kalau ada pasien datang ya. Loh, kenapa saya anyang-anyangan? Bentar. Kalau orang Jawa bilang anyang-anyangan. Kalau orang Sunda emang bilangnya jeri-jerihan. Oh, iya, benar. Benar nggak jeri-jerihan Karena sama aku setengah anyang-anyangan? Jawa dan setengah Sunda, jadi ya karena yang paling banyak ya itu gitu. Dan pertama kali tuh ingat waktu itu zaman kuliah, karena tuh pas akhir-akhir mau lulus. Jadi itu masih 20-an lah gitu. Nah, tapi ini sekarang udah menginjak usia dari menopause ya. Dari 50 plus gitu ya. Nah, waktu itu teman tuh pernah bilang gini, tahu nggak sih perempuan tuh umur 40 sering banget itu yang kena yang namanya anyang-anyangan atau yang disebut dengan infeksi saluran kemih. Ya, itu salah satu gejala dari infeksi saluran kemih tepatnya. Itu baru gejalanya. Baru gejalanya aja. Jadi anyang-anyangan itu sebenarnya ada sesuatu yang nggak beresnya, ada nggak nyaman di area pintu keluarnya. Oh, karena ada sesuatu yang meradang di sana, kemudian sembab atau kita sebut udem ya, bengkak, kemudian jadi rasa pipisnya itu nggak tuntas. Rasanya masih pengen, tapi kalau ditongkrongin nggak keluar. Balik lagi berdiri jalan 2-3 langkah, kok pengen lagi balik lagi. Tapi nggak keluar juga. Dan tahu nggak sih itu nggak enaknya luar biasa dan suka berdarah. Sampai berdarah juga. Iya, kalau sudah berdarah artinya memang level infeksinya sudah bertambah. Tadi awalnya jeri-jerihan. Jadi sebenarnya kalau tadi Celeta bicara masalah usia ya 40-an mulai. Sebenarnya yang seusia-usia Saskia ini juga tentunya
pernah ada juga mengalami atau sering mengalami kalau nih biasanya infeksium itu sudah nahan pipis. Jadi misalnya nih ya kalau yang di Jakarta nih kan Macet. kampus nih, berangkat ke kampus macet ya. Iya. Udah pagi, udah dandan, udah cantik, udah rapi gitu ya. Terus pergi di di jalan macet 1 jam 2 jam. Nah, biasanya kalau pagi kan hawa dingin, habis makan, habis sarapan, nah pasti pengen buang air kecil. Nah, kemudian tahan itu. Ya, sekali 2 kali mungkin masih oke. Tapi kalau berulang-ulang, itu Itu bisa masalah. Satu itu. Kedua adalah kalau kurang minum. Nah, lo minumnya Aku sebenarnya jarang minum, tapi kok ya aku nggak ngerasain itu. Jangan sampai. Tapi itu malah minta adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi simpel aja sebenarnya adalah cukup minum, ya terutama air putih ya. Kalau anak-anak sekarang kan minumannya air manis ya, gula-gula ya. Banyak yang nggak Ya. suka. Ya. Banyak yang nggak suka air putih, harus ada yang rasa atau ada warna. Ya, Bisa betul. milky, ya. Ya, itu. Jadi satu cairan kurang, kedua adalah nahan pipis. Ya. Kemudian yang ketiga sebenarnya adalah ya mohon maaf, mungkin wanita yang kurang bagus menjaga kesehatan organ kewanitaannya. Nah, tapi gini loh dok, waktu itu tuh nggak tahu ya, kayak misalkan rasa-rasanya si Yeah. aku mah termasuk orang yang cukup bersih gitu ya. Tapi waktu itu memang lagi habis traveling. Terus kan kita kalau traveling kan ya nggak tahu Tempat kondisi toiletnya, airnya atau sedatnya. toiletnya atau Ya. gimana gitu kan kadang-kadang. Nah, terus langsung berpikir apakah itu juga bisa menyumbang? Bisa banget. Jadi sebenarnya kalau tadi kan ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah menjaga organ kewanitaan itu ada yang kemudian wanita yang mungkin seangkatan Saskia lebih sering, mungkin Jeleta udah nggak terlalu banyak menggunakan pembalut pipis dengan panty liners. Di luar masa haid penggunaan itu sebaiknya dihindari. Oh gitu. Ya, Karena? itu justru akan menyebabkan kuman lebih mudah atau lebih senang hidup di daerah organ kewanitaan. Oh gitu. Ya, Jadi better ya udah pakai. ya, itu kan kadang-kadang ya orang mau praktis ya. Kalau misalnya apalagi di kota besar, mungkin berangkat pagi pulang nanti ntar malam ya. Terus dia pikir supaya enak, supaya nyaman, nggak lembab, terus dia gunakanlah panty liner sepanjang Sebenarnya hari. Supaya malas nggak nyuci aja sih. Iya. Iya Ya, kan? tapi berhemat ya kalau nggak sehat. Nah, itu juga Iya ada. sih. Jadi kondisi itu. Jadi kalau kita bicara masalah pencegahan tadi, ya artinya upaya yang bisa menyebabkan anyang-anyangan atau kita bisa bilang menyebabkan infeksi daerah sana. Tapi tambahannya untuk yang wanita-wanita yang sudah umur 40, itu sebenarnya ada kaitan dengan perubahan atau penurunan hormon estrogen. Oh. Ya, hormon estrogen. Kamu hormonnya makanya kamu Ya, bersinar. ya masih muda-muda. Hormon masih banyak gitu. Ini udah semakin menipis nih hormonnya ini. Jadi hormon estrogen itu kan memang ada ya fluktuatif. Kalau wanita kan ada masa mens, kemudian masa subur, masa Iya. ovulasi, mens dan segala macam. Itu tiap bulan ada perubahan hormonal. Kalau masih usia Saskia gini masih aman, masih stabil. Tapi maaf ya Jeleta ya. Gak usah maaf ya gimana sampai demikian ya. Sampai Iya, demikian. karena kalau disebut lansia nggak enak juga belum ya. Disebut dong. senior aja ya. Nah itu estrogen yang menurun itu maka kuman baik. Jadi Tuhan memang sudah ciptakan di organ kewanitaan itu ada flora normal itu sebetulnya kuman baik yang melindungi salah satu selain vagina juga area saluran buang air kecil. Karena jadi si kuman itu lebih banyak hingga gitu karena Kuman estrogennya perlindungannya berkurang. nggak ada sehingga perlindungannya menurun sehingga kuman yang lainnya yang masuk yang jahat yang berkembang di sana. Iya soalnya katanya tuh ya dan memang bisa berulang dan itu tuh kejadian sama temenku gitu Saskia dia tuh bisa berulang kali gitu nah tapi mau tanya dulu nih berulang kali tuh sampai seberapa sering karena ini cerita pengalaman dulu ya jadi waktu itu tahun 2020 2021 lah lupa pulang dari Bali ya waktu itu tuh lagi bulan puasa mau bulan puasa kan terus kena nih gitu pertama kok nggak enak gitu terus kena udah ke dokter juga nih ini kayaknya dulu pernah soalnya ngalamin hal ini pas waktu umur 20-an nah waktu itu masih 40-an terus udah gitu merasakan lah si anyang-anyangan itu kok nggak enak gitu terus rasanya tuh kayak ada yang nggak nyaman gitu Ganjel kayaknya gitu kayak Tapi gitu. Leta waktu itu merasakan hanya lebih anyang-anyangan aja atau sudah mulai ada buang air kecilnya keruh, mulai ada darah, Belum mulai ada sih waktu demam, itu masih mulai ada demam nggak ada. Oke. Nah nggak pernah demam juga waktu itu. Terus akhirnya waktu itu ke objinku juga gitu kan. Kenapa Terus nggak ke saya dicek. Bu? Saya udah langganan sama dia tuh puluhan tahun. Terus dia
Terus udah gitu kan ditungguin tuh ternyata infeksi. Udah tuh kan dikasih antibiotik lah gitu kan. Ya udah paling selamat beberapa hari kan. Baik gitu. Udah tuh. Nah terus nggak berapa lama kemudian kan udah kan minum tuh yang banyak tuh. Akhirnya waktu itu kan jadi batal puasa kan. Batal puasa karena kan harus banyak minum kan. Jadi biar minum banyak biar pipis gitu kan. Biar pipisnya tuh kayak biar lancar gitu dan maksudnya biar keluar gitu kan semuanya. Selang seminggu kemudian gitu lagi dok. Terus dia bilang, dok ini kok bisa ini terus emang. Nah itu tuh yang dikatakan berulang atau memang yang seminggu sebelumnya tuh belum tuntas? Jadi ada dua kemungkinan. Jadi kalau pemberian obat antibiotik itu kan memang bisa berdasarkan hasil laboratorium, bisa berdasarkan empiris, artinya berdasarkan keseringannya kuman apa yang ada di situ yang menyebabkan itu. Jadi biasanya kalau diberikan obat, biasanya kalau memang ada penelitian laboratorium, kita berdasarkan kuman apa yang paling optimal atau paling baik untuk kondisi itu. Begitu diberikan itu bisa ada kemungkinan memang obatnya terjadi resistensi, jadi si kebal sehingga kumannya itu, atau obatnya sudah bekerja baik tapi kemudian ada infeksi baru lagi. Ya, jadi kalau kita bicara pemberian antibiotik, memang sekali lagi makanya antibiotik itu kan harus dengan persetujuan dokter. Betul jadi nggak boleh sembarangan karena tadi bisa terjadi resistensi, bisa juga memang tidak tepat. Artinya kumannya A dikasih resistensi obat yang B, jadi nggak pas. Atau bisa juga obatnya sudah sesuai, tapi karena terlalu sering minum obat itu, kemudian si kuman ini menjadi resisten, jadi kebal. Nah itu sih sebenarnya yang ditakuti karena kalau waktu itu untungnya pas yang kedua setelah seminggu itu ya benar-benar hilang. Tapi alhasil jadinya nggak puasa lah ya selama 10 hari gitu kan. Harus bayarnya ya. Kalau puasa bareng-bareng nggak kerasa ya, kalau puasa sendiri. Gitu. Nah tapi itu dia kalau temanku tuh bisa kayak berulang kali tuh kayaknya hampir tiap 3 bulan loh dok. Jadi dalam setahun tuh dia bisa kayak 4-5 kali mengalami yang namanya kalau memang infeksinya sering berulang, mungkin kalau boleh disarankan lakukan kultur resistensi tes terhadap kuman yang ada. Jadi diambil, dilihat apa kuman ini masih resisten atau sudah sensitif, atau ini dia ada beberapa jenis obat yang memang dia kemudian menjadi sensitif, resisten, jadi nggak kebal lagi. Nih Sas, aku mau tanya nih Sas, kalau Saskia ini kan waktu zaman kuliah dulu ya, ke kampus nih kan dari pagi kadang pulang malam, ada nggak ganti pakaian dalam? Enggak, ya udah selesai berkegiatan, pulang mandi ya baru ganti gitu Pak Boy. Tapi pernah nggak ngerasa daerah kewanitaan itu jadi lebih lembab atau lebih basah atau lebih? Makanya kita pakai si panty liner itu dok. Ada nggak sudah mulai dicium bau-bau sesuatu? Kalau sudah mulai sore atau ke malam? Karena pada malam dia pulang dibuka ada sering gitu bau pasar ikan. Bau terasi. Ada. Tapi itu kadang-kadang nggak selalu, tergantung kayak apa ya. Kayak memang ada masanya. Nah biasanya aku tuh merasa begitu kalau menjelang menstruasi. Biasanya 2 minggu sebelumnya itu tuh rasanya lebih lembab daripada biasanya. Itu itu aman karena hormonal. Aku juga ngerasanya kayak gitu sih. Kayak kalau nggak deket-deket mens tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Nggak yang lembab, nggak yang gimana. Jadi sebenarnya kan bedanya organ artinya kewanitaan itu kan memang letaknya lebih tersimpan di dalam. Artinya ada celah, ada lekukan, ada bibir vagina dan segala macam. Di antaranya itu adalah lubang saluran kemih. Jadi kalau ada infeksi, ada kuman di area vagina, maka tidak menutup kemungkinan si kuman itu akan bermigrasi atau menyeberang juga karena jaraknya cuma 1-2 cm antara lubang kemih buang air kecil sama vagina. Jadi makanya tadi kenapa ditanya kita berapa kali ganti karena harus ganti harus ganti. Idealnya harus ganti dan kemudian harus dibersihkan, maaf dicebok, kemudian dibilas dengan air dari arah depan ke arah belakang. Kalau mau menggunakan sabun kewanitaan juga oke, kemudian dilap kering kemudian situ ganti pakaian yang bahan katun yang baru atau yang kering. Tadi ngomong soal motong bentar. Tapi kalau tadi soal sabun kewanitaan itu kan ada yang katanya pH balance lah apalah. Setuju. Tapi
itu tuh pro dan kontra juga karena Yes. pernah baca dan juga pernah dengar beberapa Om Jin yang mengatakan itu juga sebenarnya nggak perlu. Nanti kita bahas di seksi keputihan. Hari Oke, ini kita baiklah. bicara investasi saluran kemih ya. Udah nggak usah nanti karena itu Ya, juga biar penting. penasaran. Penting Oke. buat kita perempuan-perempuan. Oke, Iya. tapi intinya si kelembaban tadi itu bisa menyumbang kepada penyebab infeksi saluran kemih. Kemih. Oke, Iya. baiklah. Dan Jadi- dokter pengen nanya, Aku mau nanya nih, Iya, kalau iya. misalkan tadi kan case-nya harus ganti, Hmm, maksudnya sebaiknya ganti Iya. pakaian dalam Iya, gitu kan. setuju. Tapi kalau misalkan nih sehari tuh ya udah emang sering ke kamar mandi, terus ya ceboknya beneran kering, itu sebenarnya ngebantu nggak apa tetap? Selama dia nggak lembab, oke. Oh. Kalau di maksudnya pada saat buang air kecil ya, kemudian di ini kan cebok dilap kering ya, artinya diyakinkan nih sebelum dipakai lagi pakai dalamnya ini nggak terasa lembab nggak sih, itu oke. Tapi kalau terasa lembab, apalagi yang bahannya bukan katun, nah yang bahan nylon apa sih spandex, Iya, apa iya, seperti iya, itu. iya, iya. Nah Yang itu- rendah-rendah itu yang kan. Tapi justru itu kurang sehat ya sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah higienis, masalah kelembapan, masalah milieu atau lingkungan daerah itu sebaiknya yang katun yang paling bagus. Sama kalau terlalu sempit juga ya? Yes, Maksudnya, terlalu ketat karena itu itu nggak juga baik juga. lecet ya. Nanti kita bahas juga nih, ada juga wanita yang kemudian melakukan waxing. Boleh nggak waxing atau nggak hanya digunting aja? Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Sebenarnya kan ada yang pengaruhnya juga. Oke, oke. Kita kan soalnya nggak mau seperti hutan belantara di bawah sana. Tapi yang umur 20 sama umur 40 beda loh hutannya. Kita kan percaya juga sama yang jadi profesional gitu kan. Ya, yang sudah melihat beragam hutan dari hutan tropis. Aduh, Hutan gundul. hutan gundul sama dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya itu ternyata ya kita harus berarti mulai sekarang memang salah satunya harus bukan beli, harus membawa pakaian dalam Ya, lebih paling baik banyak dulu ya. ya. Satu artinya cukup minum, jaga daerah kebersihan dan kelembapan vagina, menggunakan pakaian dalam yang bahan katun yang kering, kemudian tadi memilas vagina ya sebersih mungkin, kemudian kesehatan secara umum. Ya, karena sebenarnya kalau kita bicara infeksi saluran kemih, kalau nggak segera ditangani, infeksi itu bisa naik ke atas. Artinya Benar-benar. dari saluran kemih itu dia kan ada salurannya ke kandung kemih, kemudian nanti naik ke atas ke area ginjal. Jadi jangan anggap enteng kalau infeksi saluran kemih itu dibiarkan, itu bisa kita sebutnya ascendance, jadi naik ke atas kumannya. Tapi aku kan sudah mengalami beberapa kali ya. Gak ada demam loh dok. Itu kalau Ya. infeksi itu bukan Masih berarti ringan. harus demam. Masih kondisinya dia masih di Walaupun situ. dia sempat sampai berdarah. Iya, jadi dia bisa artinya memberikan suatu proteksi perlindungan mulai dari anyang-anyangan tadi. Sebenarnya itu adalah pintu pertama atau lini pertama atau sinyal pertama yang diberikan oleh si saluran kemih itu bahwa ada sesuatu yang nggak beres nih. Itu harus segera atasi. Kalau kemudian diabaikan, ya nggak apa-apa ya. Sorry, maaf ada beberapa yang kemudian minum-minuman minum-minuman bersoda lah, apalah katanya biar pipisnya bisa itu ya nggak terlalu banyak membantu. Harus dipastikan dan kemudian kalau perlu antibiotik kasih antibiotik. Aku pernah dengar jus cranberry itu katanya bisa menyembuhkan itu. Itu Ya, jadi benar apa? kalau cranberry itu sih sebenarnya ada beberapa penelitian. Jadi cranberry itu dia sebenarnya mencegah si kuman-kuman itu menempel di saluran kemih, tapi tidak mematikan kuman itu. Dan dia efeknya tidak maksimal dibanding kalau kita harus memberikan antibiotik atau dengan minum yang banyak supaya dia digelontor atau dikeluarkan gitu. Masuk oke, cranberry itu memang banyak yang menggunakan ekstrak cranberry untuk mencegah infeksi saluran kemih. Ya, untuk preventif is oke. Preventif aja. Ya, pencegahan, Tapi tidak bukan untuk pengobatan. mengobati gitu ya. Tapi yang tadi soal dokter Boy bilang ascendant night itu, Yes. aku juga pernah dengar ada yang sampai sepsis loh itu Iya, gara-gara infeksi Jadi nanti saluran dia jadi kemih. hidronefrosis, saluran kemihnya kemudian menyumbat, menyempit, kemudian urinnya nggak bisa turun, peradangan pada pielum, pada ginjal, kemudian ya panjang ceritanya. Iya. Kalau udah sepsis tuh, udah deh. Ya, jadi sebenarnya gampang ya. Sering kadang-kadang gitu, iya dok. Ini kalau ada pasien nih, kalau habis liburan panjang atau habis pada vakansi, vakansi gitu ya. Vakansi Mbak Pisan. Vakansi. Vakansi. Ya, apakah di situ toiletnya nggak bagus, airnya nggak bagus ya kalau di tempat umum, atau dia tadi nahan pipis. Ya karena mungkin kalau perempuan kalau misalnya tempatnya nggak biasa, nanti aja deh tahan dulu. Iya, benar, nggak Tempatnya nggak bersih, nyaman. udah depan pintu, udah depan pintu nggak bersih, balik kanan gerak gitu, ntar aja. Ya kalau Iya. saya bilang mau pipisin aja, ya nanti tinggal cari air
yang bersih, yang itu untuk bilas. Ya pas kembali mungkin ke hotel atau kemana Iya. gitu ya. Aduh, ternyata ini kayak hal simple, dimulai dari bagaimana kita harus membuang air kecil dengan jangan ditahan-tahan, tapi ya lepaskanlah sis. Lepaskanlah. Lepaskanlah ya, daripada nanti terjadi yang namanya ISK tadi ya, infeksi infeksi saluran kemih, atau orang suka bilangnya UTI ya. UTI. Jadi tambahannya saya sedikit tambahin, tadi kan usia Saskia, usia Celeta, nanti yang di atas usia Celeta itu bahkan terjadi yang kita sebut nggak bisa nahan pipis sampai ngompol. Nah itu. Ya, kalau itu sebenarnya tidak hanya infeksi saja, tapi sudah karena kelemahan pada otot pipisnya, ya, otot sphincternya itu, sehingga karena efek hormonal juga, sehingga dia kalau batuk, ketawa atau ngeden sedikit aja langsung keluar dan nggak bisa nahan. Ya, itu nanti kita bahas lagi. Tapi artinya memang organ intim wanita dan saluran kemih itu memang bertetangga. Gitu Saskia. Jadi mumpung kamu sekarang masih muda, Yes, bersyukurlah gitu ya. Betul. Ya, jangan dirawat sejak muda. Benar Ya. gitu. Jadi latihan Kegel dari sekarang. Gitu. Jangan nunggu nanti pas sudah melahirkan gitu. Soalnya kalau misalnya Celeta mah ya, karena baru tahu belakangan setelah punya, oh ternyata gini. Oh gitu ya. Ya telat tahu nih gitu. Jadi mumpung kamu masih muda, senang sekali bisa ketemu sama Pak Boy ya, kamu nyebutnya, sama Dokter Boy. Nah juga mungkin teman-teman juga, khususnya nih para perempuan gitu yang beragam usia, memang kita nih harus sering banget menjaga organ intim kita, terutama juga dari kebersihannya. Sering-sering kita harus mengganti pakaian dalam gitu, dan harus selalu dalam keadaan kering. Kemudian juga minum yang banyak, jangan menahan-nahan pipis juga. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa menjaga itu semua, ya jauh-jauh lah. Lagi, kalau ada keluhan dan infeksi segera ke dokter. Iya, ke dokter Boy, silakan lah. Itu jualannya. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi nanti aja ya di episode-episode yang lain. Jadi stay tune terus di Boyfriends, di kanal YouTube-nya Dokter Boy. Thank you for watching.